Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai rich result. Apa itu rich result? Apa manfaatnya? Dan bagaimana cara optimasinya? Rich result merupakan salah satu optimasi pamungkas dalam SEO. Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tuntas mengenai rich result. Yuk, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama tentu aja, apa itu rich result? Jadi, rich result ini adalah hasil yang disempurnakan dalam penelusuran Google dengan fitur visual serta fitur interaktif tambahan. Nah, tentu pasti saya rasa ya, setiap teman-teman udah tahu atau udah pernah melihat rich result, tapi belum tahu bahwa itu sebenarnya rich result. Nah, rich result itu merupakan hasil penelusuran yang secara visual lebih menarik dengan berbagai tambahan informasi bermanfaat yang ditampilkan oleh Google. Nah, gimana contohnya? Nah, ini contohnya ya. Nah, ini menarik banget kan? Kalau teman-teman lagi cari mengenai cookies, kemudian tampil seperti ini, kemungkinan besar teman-teman akan ngeklik hasil rich result-nya kan? Bukan hasil pencarian yang biasa, yang cuma 3 baris itu ya. Kenapa rich result ini sangat penting dalam SEO? Nah, ini dia. Jadi, menurut riset dari Milestone, mereka melakukan penelitian dengan menganalisis 4,5 juta query. Nah, kira-kira apa hasilnya? Nah, ini dia hasilnya. Jadi, pengguna itu lebih memilih untuk mengklik hasil dari rich result dan mencapai 58% jumlahnya. Artinya CTR-nya atau click-through rate atau rasio klik tayangnya itu rata-rata sampai 58% yang ngeklik rich result. Dan nilai ini bahkan bisa meningkat sampai 87% pada jenis rich result tertentu. Nah, jadi pengaruhnya besar banget ya buat SEO. Nah, inilah kenapa alasan saya menyebut rich result sebagai rahasia optimasi dalam SEO. Nah, tapi ingat, ketika teman-teman melakukan optimasi rich result, ini tidak mempengaruhi peringkat sama sekali. Nah, dia menjadi rahasia optimasi, tapi tidak mempengaruhi peringkat sama sekali. Karena dia hanya mempengaruhi CTR atau click-through rate atau rasio klik tayang gitu ya. Tapi walaupun nggak mempengaruhi peringkat, pengaruh CTR itu sangat besar bagi klik atau kunjungan yang akan Anda dapatkan. Nah, itulah kenapa rich result ini penting buat teman-teman dalam SEO. Oke, untuk memperjelas, yuk kita bahas sedikit kenapa rich result ini dapat meningkatkan CTR atau click-through rate ya. Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa hasil pencarian Google yang biasa atau yang reguler itu hanya terdiri dari 3 elemen, yaitu judul, kemudian ada deskripsi, dan kemudian ada URL-nya. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia contohnya ya. Ini saya dapatkan dari Backlinko ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada URL-nya paling atas, kemudian judulnya yang warna biru, kemudian ada deskripsi singkatnya pada bagian yang terakhir. Nah, ini yang biasa ya. Nah, sekarang teman-teman coba bandingkan dengan hasil pencarian yang result. Seperti contoh tadi, atau lihat contoh ini ya. Nah, coba bayangin ya. Kalau dalam hasil pencarian Google, kemudian teman-teman ada ngelihat bintang-bintang seperti ini. Tentu mata kita tertuju pada bintang-bintang seperti ini ya. Warnanya sangat mencolok dan sangat menarik perhatian. Nah, oleh karena itu, hal ini atau rich result ini dapat meningkatkan click-through rate teman-teman. Nah, kemudian sekarang mungkin ada beberapa teman yang udah lama berpetualang di dunia SEO pernah mendengar istilah rich snip. Kemudian sekarang yang kita bahas itu adalah rich result. Nah, atau buat teman-teman yang udah lama banget dalam SEO juga pernah dengar ada juga yang namanya rich card. Nah, apa perbedaan dari kesemua istilah tersebut? Nah, ini dia perbedaannya. Jadi, result ini merupakan nama baru yang diberikan oleh Google untuk rich snip. Nah, jadi rich snip ini adalah nama yang lama, kemudian nama barunya ada rich result. Nah, keduanya merupakan istilah yang dibuat dan digunakan oleh Google sendiri gitu ya. Nah, rich snip ini juga dulunya punya nama rich card. Jadi berubah gitu ya. Dulu rich card, kemudian berubah jadi rich snip, dan sekarang berubah menjadi rich result. Nah, ini informasi ini saya dapatkan langsung dari Google. Jadi konfirmasinya dari Google langsung ya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa baca dalam dokumentasi Google. Oke. Selanjutnya, kita coba bahas sedikit beberapa jenis rich result yang sering kita temukan. Yang pertama itu adalah rich result jenis artikel. Nah, ini
Teman-teman pasti sering banget menemukan rich result jenis ini ya saat mencari di Google. Kemudian ada juga rich result jenisnya book atau buku. Di situ teman-teman bisa langsung beli bukunya. Oke, contoh berikutnya itu adalah breadcrumb. Jenis ini ya seperti ini ya. Jadi unsur-unsurnya sama, masih ada 3. Kemudian di atasnya itu ada breadcrumb-nya. Ini khusus untuk menavigasi website teman-teman. Jadi kalau navigasi website teman-teman itu udah ditata dengan rapi, maka teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang cukup banyak dari read result tipe breadcrumb ini. Oke, selanjutnya itu adalah contoh FAQ. Untuk pertanyaan yang sering banget ditanyakan pada topik tertentu. Nah, ini contoh tampilannya. Ini juga lumayan gede banget tampilannya, apalagi kalau di mobile. Jadi saya sarankan teman-teman coba menggunakan FAQ ini. Pada Projasa Web juga cukup banyak menggunakan tipe rich result FAQ ini. Oke, selanjutnya yang harus teman-teman ketahui bahwa ada lebih dari 30 jenis rich result untuk saat ini yang diterangkan oleh Google pada dokumentasinya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu secara lebih detail mengenai 30 plus dari jenis rich result ini, teman-teman bisa kunjungi alamat berikut. Nah, karena banyak sekali, jadi teman-teman harus baca satu-satu agar teman-teman tahu jenis-jenis result yang mungkin bisa teman-teman terapkan pada website teman-teman. Oke, terakhir kita akan bahas cara optimasi result. Artinya cara yang bisa teman-teman terapkan kepada website teman-teman agar pada hasil pencarian Google-nya bisa muncul rich result. Yang pertama itu adalah pilih jenis rich result yang tepat. Itulah kenapa kita bahas beberapa jenis rich result tadi. Jadi teman-teman harus tahu jenis rich result dulu, kemudian teman-teman pilih mana rich result yang mungkin paling tepat buat website teman-teman. Bukan pilih yang paling keren, tapi pilih yang paling tepat. Jadi yang paling sesuai dengan konten yang teman-teman sajikan. Nah, teman-teman harus ingat, jika teman-teman salah memilih rich result, kemudian teman-teman terapkan pada website teman-teman, maka itu bisa berujung pada Google Manual Action. Kalau teman-teman belum tahu apa itu Google Manual Action, itu adalah tindakan yang dilakukan Google secara manual. Artinya manusia, pegawai Google sendiri yang menerapkan tindakan tersebut. Efeknya, website teman-teman itu bisa menghilang dari indeksnya Google. Nah, kalau menghilang dari indeksnya Google, tentu website teman-teman nggak mungkin bisa muncul pada hasil pencarian Google. Itu efeknya berat sekali, jadi jangan sampai salah menerapkan rich result. Oke. Itu adalah langkah yang pertama, optimasi yang pertama. Jadi betul-betul harus teman-teman lakukan dengan teliti. Nah, langkah kedua itu adalah pahami tentang structured data dan skema markup. Jadi, rich result ini adalah efek dari structured data yang teman-teman terapkan serta skema markup yang teman-teman terapkan. Jadi, teman-teman harus pelajari ini dulu. Kita nggak bisa bahas secara lebih mendalam mengenai dua topik ini karena lumayan panjang. Bahkan saya udah membuat video khusus mengenai dua hal ini. Jadi teman-teman tinggal cari aja mengenai apa itu skema markup. Nah, maka teman-teman kemungkinan besar menemukan video yang saya buat itu. Nah, di dalam dua bahasan ini, teman-teman juga akan menemukan istilah format microdata atau JSON LD. Nah, oleh karena itu, jadi teman-teman harus pelajari dulu gitu. Nanti bakal bertanya-tanya, kenapa pakai microdata, kenapa pakai JSON LD. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, teman-teman juga harus mengetahui cara penerapannya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti bakal disuruh milih antara microdata dan JSON LD, nah, setelah memilih, teman-teman harus belajar gimana cara menerapkannya. Teman-teman harus memilih yang mana yang paling sesuai untuk website teman-teman. Nah, setelah mempelajari itu semua, barulah kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu menerapkan skema markup. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Bisa dengan cara di coding langsung. Nah, kalau website teman-teman itu bukan CMS, website teman-teman itu dibuild secara custom oleh developer gitu ya. Itu bisa dilakukan coding langsung, sehingga menerapkan skemanya itu nggak perlu macam-macam ya, tinggal di coding langsung aja. Nah, tapi kalau website teman-teman itu dibuild menggunakan WordPress misalnya atau CMS-CMS yang lain, teman-teman bisa tambahin plugin. Nah, saya sendiri menerapkan plugin dari RankMath Pro. Di situ ada banyak sekali skema markup yang bisa diterapkan dan penerapannya juga menjadi sangat mudah karena udah masuk dalam satu plugin. Tinggal klik-klik aja, seluruh skema markup yang teman-teman inginkan bisa langsung terimplementasi dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya langkah keempat ini adalah langkah yang paling penting ya.
teman-teman harus lakukan tes terlebih dahulu terhadap skema markup yang teman-teman terapkan. Jangan sampai ada skema yang salah. Kalau skema yang salah, pengalaman saya ada beberapa URL yang saya terapkan gitu ya. Skemanya salah, maka URL-nya itu nggak muncul dalam hasil pencarian Google. Memang udah diindeks, memang udah di ranking, tapi rankingnya udah jauh banget gitu. Bisa sampai puluhan. Jangankan masuk halaman 1, masuk ke halaman 2, 3 aja nggak bisa kalau skema yang salah. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Oleh karena itu, teman-teman harus betul-betul mencek ulang apakah penerapan skema itu udah benar. Nah, cara ceknya itu mudah. Dengan cara menggunakan Google Rich Result Test. Bagaimana cara tesnya? Teman-teman tinggal kunjungi aja website ini, website yang disediakan oleh Google, yaitu search.google.com/test/rich result. Di sini teman-teman tinggal masukin aja URL yang udah teman-teman terapin atau implementasi skema markup tersebut, kemudian tinggal dites saja. Nanti pada website tersebut teman-teman akan diberitahu apa yang salah, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Nah, jika udah yakin benar-benar sudah menerapkannya dengan benar, barulah teman-teman bisa melanjutkan kepada optimasi yang lain. Nah, oke, mungkin itu aja 4 tahapan cara mengoptimasi agar website teman-teman mendapatkan rich result-nya Google. Semoga aja video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Pro Jasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Pro Jasa Web Academy.